Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Amelia Marcel dan saya di sini mahasiswa dari Universitas Satyatara Bhinneka di semester 1. Kelas saya itu di BIC sore. Nah, di sini saya akan membawakan materi dengan mata kuliah Teknologi Informasi Komputer, yaitu dengan Bapak dosen Pak Edward. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang memahami komponen komponen komputasi di pertemuan 9. Nah, dalam presentasi ini kita akan menjelajahi nih bagian-bagian penting yang membentuk komputer dan perangkat seluler kita, dari otak yang memproses informasi hingga jalur yang membawa data. Setiap komponen memainkan peran vital dalam cara kerja teknologi modern. Oke, selanjutnya di sini ada fondasi setiap komputer, pengertian komponen komputer. Nah, di sini tuh tersusun dari berbagai komponen yang bekerja sama dengan harmonis bersama-sama. Mereka memungkinkan kita melakukan tugas mulai dari input data, terus pemrosesan, output, penyimpanan hingga komunikasi. Oke. Selanjutnya di sini ada motherboard atau pusat komunikasi komputer. Nah, motherboard ini, motherboard ini adalah tulang punggung sistem komputasi Anda atau tulang punggung kita nih komputasi gitu. Atau yang menghubungkan setiap komponen, memastikan aliran data dan daya yang efisien. Nah, di sini tuh ada 3 poin. Yang pertama itu ada papan sirkuit utama. Nah, motherboard ini adalah fondasi fisik, tempat semua komponen komputer dipasang dan saling berkomunikasi. Yang kedua ada jutaan transistor. Nah, di dalamnya terdapat chip yang tersusun dari jutaan transistor, saklar elektronik yang mengatur aliran listrik dan logika. Dan yang terakhir ini ada pusat interkoneksi. Eh, Motherboard ini adalah pusat komunikasi antara prosesor, memori, penyimpanan, adaptor, dan berbagai port. Oke, selanjutnya. Di sini ada prosesor CPU atau otaknya komputasi gitu. Nah, CPU atau Central Processing Unit adalah otak komputer yang bertanggung jawab menjalankan instruksi dari sistem operasi dan aplikasi. Tanpa CPU atau tanpa otak komputer hanyalah kumpulan komponen pasif gitu. Nah, di sini ada 2 komponen utama CPU. Yang pertama itu ada control unit atau CU, atau adalah mengarahkan semua operasi di dalam komputer. Dan yang kedua itu ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. Nah, ini melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika. Oke, selanjutnya ini ada siklus mesin dan sistem pendingin, yaitu menjaga kinerja biar optimal gitu. Nah, CPU ini memproses instruksi melalui 4 tahap berulang yang dikenal sebagai siklus mesin atau mesin cycle gitu. Nah, proses ini sangat intensif dan menghasilkan panas gitu. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada fat atau mengambil instruksi dari memori. Yang kedua ada decode atau menerjemahkan instruksi agar dapat dijalankan. Yang ketiga itu ada execute atau execute. Itu melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Yang terakhir tuh ada store. Nah, ini menyimpan hasil proses ke memori gitu. Nah, untuk mengatasi panas berlebihan, sistem pendingin seperti heatsink
atau liquid cooling sangat penting untuk menjaga suhu dan mencegah kerusakan komponen. Selanjutnya ada komputasi awan atau cloud computing. Itu adalah akses fleksibel tanpa batas. Nah, di sini tuh ada empat: akses universal, hemat biaya, ruang fisik minim, dan skalabilitas. Nah, akses universal ini adalah akses data dan aplikasi dari mana saja, kapan saja, hanya dengan koneksi internet gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada internet, kita nggak bisa buka akses universal ini gitu. Nah, yang kedua itu ada hemat biaya, itu menghemat biaya pembelian perangkat keras dan lisensi perangkat lunak yang mahal. Yang ketiga ada ruang fisik minim, mengurangi kebutuhan ruang fisik untuk penyimpanan server dan infrastruktur. Dan yang terakhir tuh ada skalabilitas. Kapasitas dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Oke, selanjutnya representasi data atau bahasa biner komputer. Nah, komputer tidak memahami huruf atau gambar secara langsung. Nah, dia tuh hanya pahamnya tuh satu, kalau nggak satu tuh kosong gitu. Jadi dua atau huruf-huruf ABC itu dia nggak bisa. Nah, di sini tuh ada bit. Nah, satuan data terkecil representasi dari nol atau satu, atau bit, satuan penyimpanan yang terdiri dari 8 bit. Baik. Iya, oke. Selanjutnya di sini ada memori gudang informasi sementara. Memori adalah komponen vital yang berfungsi menyimpan instruksi dan data sementara yang dibutuhkan selama proses komputasi berlangsung. Nah, di sini tuh ada RAM, SAS, ROM, flash memory, dan CMOS. RAM ini penyimpanan sementara yang cepat untuk data yang sedang diproses. SAS ini memori super cepat yang menyimpan instruksi dan data yang sering diakses oleh CPU atau otaknya komputer. Tuh. ROM ini berisi instruksi permanen seperti proses booting komputer atau non-volatil. Flash memory ini penyimpanan non-volatile yang umum pada smartphone, kamera digital, dan USB drive. Oke, yang terakhir di sini ada CMOS, eh, menyimpan pengaturan sistem dasar atau BIOS meskipun komputer dimatikan. Nah, kalau misalnya komputer kalian mati, nah si CMOS ini dia bisa mengatur penyimpanan dengan dasar gitu, dengan sistem dasar. Oke, selanjutnya eh, konektivitas dan daya atau menghidupkan sistem. Nah, di sini tuh ada tiga ya. Yang pertama tuh ada adapter card. Di sini tuh dia untuk grafik superior atau sound card untuk audio berkualitas tinggi gitu. Yang kedua tuh ada bus. Nah, di sini tuh lebar bus yang lebih besar berarti transfer data yang lebih cepat gitu. Semakin besar busnya dia transfer data itu semakin cepat. Oke, yang terakhir tuh ada power supply. Di sini power supply ini mengubah listrik AC dari stop kontak menjadi listrik DC yang stabil untuk mengaktifkan seluruh komponen komputer. Oke, nah di sini ada kesimpulan dari sinergi dalam komputasi. Nah, komputer ini adalah keajaiban teknologi yang bekerja karena sinergi antara setiap komponennya, dari unit pemrosesan hingga sistem pendingin. Setiap bagian memainkan peran krusial, seperti CPU. Dia ini memproses data, menjalankan instruksi dengan cepat gitu. Lalu yang kedua tuh ada memori, dia tuh menyimpan informasi sementara yang vital. Yang ketiga tuh adalah cloud computing. Di sini tuh seperti yang sebelumnya ya, di sheet sebelumnya. Nah, di sini tuh
kesimpulannya saja. Nah, yang ketiganya adalah cloud computing, memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas global. Yang keempat ada adapter dan bus yang tadi itu memastikan semua perangkat saling terhubung. Yang terakhir itu ada power supply, dia menjaga seluruh sistem tetap menyala dan stabil. Nah, memahami komponen-komponen ini itu adalah langkah pertama untuk menghargai kompleksitas dan kekuatan di balik dunia digital kita. Oke, sekian dan terima kasih. Di sini saya sudah menjelaskan mengenai materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.